Pemerintah mengklaim stok beras nasional aman hingga akhir tahun nanti, namun pantauan lapangan menunjukkan kondisi berbeda ataupun kontradiktif. Pasokan beras menipis di pasar tradisional dan retail modern Jakarta Selatan, harganya pun naik tajam. Untuk membahasnya kita langsung tergabung sambungan daring dengan Bapak Solihin, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Perindo. Selamat sore, Pak Selamat Solihin. sore. Selamat sore, Mas. Ya, sedianya kami juga turut mengundang dari Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief, tapi tidak bisa bergabung pada sore ini. Seperti paket pengantar tadi disebutkan oleh tim kami, Pak, beras premium langka itu nyata, tidak hanya isu belaka. Respon Anda? Ya, benar. Jadi mungkin supaya penjelasan nggak terpotong-potong ya, yang saya sampaikan begini. Sejak diumumkan beberapa waktu lalu ada ya merek-merek beras yang terindikasi ya tidak sesuai mutu. Nah, karena itu melihat situasi kondisi di lapangan, walaupun pihak Mabes Polri maupun Kepala Badan Pangan untuk tetap menjual, tetapi di lapangan banyak orang yang menolak. Tip ya, artinya nggak semuanya, terutama juga ada masyarakat melalui LSM, bahkan ada pemerintah provinsi yang melarang produk-produk yang disebutkan terindikasi untuk tidak didisplay. Oke. Otomatis kita melihat situasi seperti itu, kita menurunkan produk yang saya sebut sudah ada terindikasi. Seperti Oke. itu. Baik, ada indikasi oplos begitu ya Pak ya, beras yang dijual masih Ya, oplosan, masih di ya, stok gitu ya Pak ya di beberapa minimarket, supermarket. Ini ya. diperbolehkan Pak oleh Satgas Pangan Polri dan juga Mentan. Satgas Pangan dengan Badan Pangan Hmm, agar tidak terjadi kekosongan. Untuk itu kita minta kepada produsen yaitu Aprindo kepada produsen untuk memberikan potongan harga sesuai dengan mutu beras yang ada di dalam. Mutu beras yang ada di dalam sebagai retail, anggota Aprindo tidak punya kemampuan. Nah, tetapi di dalam negosiasi itu terjadi kesepakatan ada potongan Rp1.000 oke. untuk stok lama ya, Hmm, nah, Rp1.000. Sehingga bahkan ada satu produsen yang menambah dari 1.000 plus 500 berarti 1.500. Jadi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah 14.900 dikali 5 74,5 hmm. dipotong 1.000 plus 500 lagi itu dengan kata lain harga jualnya 73.000. Seperti Oke, itu. oke. Ini ditemukan kelangkaan apa Pak penyebabnya? Apakah ditimbun Pak di suatu tempat atau bagaimana sehingga masyarakat mengeluhkan saat ini Pak? Langka sekali Ya, nampaknya. baik. Saya ingin jelaskan seperti ini Hmm, bahwa pada saat di mana pihak tertentu menyampaikan adanya indikasi tidak sesuai mutu atas hmm. barang tersebut, seperti yang saya sampaikan, barang itu yang kita turunkan. Nah, sehingga ada beras tetapi sangat minim lah di luar merek yang disebutkan. Oke. Nah, setelah berapa kali kita diminta untuk tetap mendisplay, nah Hmm, kita lihat situasi kondisinya di antara wilayah per wilayah. Dan di saat itu kita tidak membuat atau tidak ada kiriman produk baru ya. yang diproduksinya di bulan Agustus ini. Hmm, Sehingga ya seperti yang tadi diketahui terjadilah kekosongan karena memang stok kita nipis sekali gitu ya. hmm, Tetapi saya pastikan bahwa anggota kami sebagai retail hmm, telah saat ini ya telah membuat PO, hmm. tinggal realisasi daripada produsen di dalam memenuhi PO kita seperti itu. Ada berapa PO Pak yang sudah masuk Pak hingga kini permintaannya? Ya, kita ambil Hmm, contoh aja ya. Satu retail ada mau buka PO nilainya kurang lebih sekitar 2,5 miliar ya, tapi baru hmm. dipasok hanya cuman 200 jutaan ya. Berarti saya memperkirakan baru hanya sekitar 8% ya. Mhm. Karena PO-nya itu kan pasti karena barangnya sudah kemakan baper sehingga PO-nya berlebihan. Dan saya yakin juga pemasok di dalam menyediakan produk sesuai permintaan perlu waktu seperti itu. Oke Pak, ini kan bervariasi ya, kami tim di lapangan menemukan harganya bervariasi Pak. Seperti yang ada di wilayah Kebayoran Baru Pak, di supermarket nih harga kemasan 5 kilogram dijual Rp140.760, cukup mahal. Kemudian di minimarket di kawasan Kebayoran Baru juga sama Pak, kemasan 5 kilogram seharga Rp74.500. Ini bagaimana Pak sebenarnya yang bisa dijelaskan soal ini? Yang pertama Hmm, harga
premium yang ditetapkan HET-nya adalah 74.500 sudah benar ya. Oke. Itu harga eceran tertinggi. Nah, di luar itu saya sebagai Ketua Umum Aprindo telah membuat surat kembali mengingatkan kepada seluruh retail anggota Aprindo untuk taat di dalam menjual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Walaupun dari pengakuannya bahwa harga belinya sudah melewati daripada HET. Saya bilang lebih baik jangan dibeli. Kenapa? Karena kalau kita menjual di atas HET, kita ada urusan dengan pihak-pihak yang mengedepankan adanya pengumuman harga eceran tertinggi tersebut. Artinya kita melanggar. Khusus anggota Oke. Aprindo. Kita ingatkan kembali, bahkan secara khusus kalau ada dilaporkan kepada kami bahwa ada peritel anggota Aprindo sekali lagi Oke. yang menjual di atas HET, tolong beritahu kami. Bisa ditertibkan begitu ya Pak ya, penegasan dari Anda, Pak Solihin? Ya, surat sangat jelas bahwa seluruh anggota Aprindo untuk taat kepada pemerintah. Seperti itu. Oke, beberapa produsen juga mengaku Pak, sebenarnya mereka telah meminta retur, tetapi penggantian dengan produk baru masih menunggu realisasi. Ini realisasi apa Pak? Pak Solihin. Ditemukan. Ya. Saat ditemukan adanya indikasi produk tidak sesuai mutu, itu kan harus didisplay dan dijual. Ya. Untuk itu di awal pengumuman tersebut kami hanya menurunkan dulu stok yang ada di display. Kita turunkan sementara ya. Oke. Sampai situasi kondisinya kondusif. Nah, ada daerah tertentu melalui masyarakat atau melalui LSM yang meminta bahwa produk ini jangan sekali di display, kalau nggak saya demo nih. Seperti itu. Baik. Nah, otomatis dengan situasi seperti itu retail tidak akan melakukan. Nah, sekarang kondisinya sudah berangsur dan saran daripada pihak Mabes Polri maupun Bappenas untuk mendisplay produk yang ada. Bahkan seperti yang tadi sampaikan untuk retur, ada produsen yang memang tidak bersedia, ada yang bersedia. Kenapa tuh Pak? Asumsi saya pada waktu itu, kalau itu diretur, saya minta yang baru seperti itu. Ya, otomatis kan kita masih bisa menjual. Tapi kalau dia nggak siap dengan produk yang baru, artinya kekosongan akan menjadi-jadi kalau kita lakukan retur. Nah, dengan adanya potongan yang saya sebut tadi, dengan memotong nilai Rp1.000 per 5 kilogram, artinya ada kemauan daripada para produsen untuk bisa menyesuaikan harga lah atas mutu dalam produk itu untuk produksi yang lama ya. Kalau untuk produksi bulan Agustus nanti pasti kita akan lihat lagi seperti apa dari arahan dari produsen terhadap retail. Ya, tapi teman-teman Aprindo juga telah menyadari begitu ya statement pemerintah yang mengaku surplus itu benar-benar surplus Pak. Proyeksinya sampai akhir tahun nanti. Ya, kita dalam konteks sekarang kepada produsen lebih mengamati atas jumlah yang kita berikan kepada produsen, kita compare dengan service level, artinya dengan jumlah barang yang dikirim. Itu kita mengacu kepada itu. Kalau misalkan jumlah yang kita order tetapi pengiriman masih minim, artinya kan service levelnya masih sedikit seperti itu. Oke, hukum ekonomi tidak berjalan begitu yang tengah terjadi di lapangan begitu ya Pak ya. Kalaulah memang melimpah produksinya harusnya harga stabil begitu Pak. Ya, kalau di anggota Aprindo saya bisa pastikan ya, bahkan sekali lagi tadi minggu lalu saya udah buat surat ya, untuk mengingatkan kepada seluruh retail anggota Aprindo ya, untuk tidak sekali-sekali menjual di atas HET. Di jalur anggota Aprindo, seperti itu. Baik, berarti yang masuk ke supermarket, minimarket yang harganya melambung tinggi bukan dari pihak Aprindo Pak? Karena itu kalau ada yang menjual di atas HET tentunya menjadi kewajiban kami kalau itu anggota Aprindo ya. Saya bisa pastikan tentunya kita akan memberikan
teguran keras ya, karena kita sudah sepakat dengan pemerintah, kita tidak pernah mau melanggar atas apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah pada saat ini. Oke Pak, untuk pemetaan Pak, di mana lagi Pak selain di Jakarta Selatan kita temukan adanya kelangkaan beras premium, harga melambung tinggi, di mana lagi lokasi-lokasi yang bisa Anda gambarkan ke kami Pak, sehingga masyarakat tahu tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan beras premium ini. Oke, jalur penjualan kan bukan hanya kepada anggota Aprindo ya, Ya, karena itu statement saya lebih kepada kedisiplinan anggota Aprindo untuk mentaati harga jual eceran tertinggi sesuai yang ditentukan oleh pemerintah. oke. Dan saya sudah mengecek sampai tadi pagi, relatif hampir seluruh anggota Aprindo sudah membuka PO. Untuk itu kita menunggu realisasi pengiriman daripada produsen. Oke, dan harganya pun tidak akan dimainkan begitu ya Pak ya, sesuai dengan harga eceran tertinggi dari teman-teman Aprindo Aprindo. untuk anggotanya komit terhadap harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke, terima kasih Pak untuk klarifikasinya untuk kami dan masyarakat diberitahu begitu ya Pak ya, tidak ada kelangkaan nanti yang akan terjadi, Aprindo akan menjamin itu dan juga termasuk tidak akan membuat harga melambung tinggi di pasaran. Terima kasih untuk waktunya Bapak Solihin, Ketua Umum Aprindo bersama Newsroom, selamat sore.